Sobat Jawa Podcast, ya ahobu. Wah, kembali lagi tentunya ya bersama kami di konten-konten menarik lainnya di tahun 2025 ini nih. Nah, Sobat Jawa Podcast, tahu nggak sih anak-anaknya Sultan tuh banyak banget loh bakat-bakatnya. Salah satunya dunia tarik suara nih. Nah, kali ini kita akan kepo-kepoin atau ngobrol sama salah satu bintang tamu yang pastinya terkenal di Nia Selatan ya, yaitu yang suka menyanyi dan terkenal sudah banyak ikut-ikut lomba nih. Siapa sih dia? Yuk kita kepoin bersama. Ikutin terus ya. Hai Sobat Jawa Podcast. Waduh, kita bertemu lagi ya. Dan tentunya sudah penasaran sih siapa yang bakal kami ajak ngobrol-ngobrol saat ini. Yap, bisa lihat ya di sebelah kiri aku. Siapa? Yaitu bintang terkenal kita tentunya. Halo Kak Snepi. Hai. Waduh, kita jumpa lagi sama bintang artis ya, Nia Selatan. Wis keren banget ya. Tentunya juga Sobat Jawa Podcast pasti sudah tahu dan sudah kenal Kak Snepi itu apa sih bidangnya ya. Dan mungkin ada juga sebagian masih belum tahu. Yuk kita kepo-kepoin lebih dalam kesibukan Kak Snepi gimana dan dia di dunia tarik suara seperti apa. Yuk kita kepoin terus. Oke nih Kak Snepi. Duh, sebelum tanya-tanya gimana sih kabarnya Kak di bulan 2025 ini? Di bulan 2025? Di tahun 2025 maksudnya ya. Karena grogi ya di samping Kak Snepi gitu. Oke, kalau untuk kabar sih masih puji Tuhan ya, masih hidup. Hidup ya. Udah puji Tuhan banget ya. Puji Tuhan banget masih hidup. Oke, nah kesibukannya sekarang apa sih Kak? Kalau untuk kesibukan sekarang lagi belajar masak, soalnya mau nikah. Mau nikah, waduh. Jadi Sobat JP kemarin tuh tunangan ya Kak ya? Ya, berangan. Bercanda guys. Oke, jadi kesibukannya selain belajar masak nih apa lagi Kak? Jadi aku sekarang tuh lagi sibuk skripsian. Soalnya aku udah Waduh, mahasiswa akhir Kak? Iya. Wah, mahasiswa abadi nggak? enggak juga lah Kak ya. Enggak. Ih, ternyata, ternyata Kak Snepi ini kuliah ya. Iya. Jadi pasti banyak di luar sana yang masih belum tahu ya Kak Snepi kuliah sambil ada jobsnya juga ya. Wah keren banget ya anak muda sekarang itu pastinya kan hanya kuliah doang gitu, nggak ada kegiatan. Tapi Kak Snepi ini selain dari julukannya adalah artisnya Selatan, penyanyi Nia Selatan, apa ya? Seorang mahasiswa juga ya. Iya. Kalau boleh tahu jurusannya apa sih Kak? Jurusan bahasa Inggris dong. Waduh, keren banget nih kayaknya. Nah, dari julukan tersebut nih Kak, atau hobi juga ya. Dan kita mau pengen lebih tahu lagi nih Kak. Kenapa sih Kak, Kakak itu suka nyanyi atau kenapa bisa ambil bidang tarik suara gitu? Apakah Kakak ini sekedar hobi atau sekedar job aja atau memang ada dari dulu dari kakek nenek moyang gitu ya atau dari keluarga sebelumnya ada suka nyanyi gitu sampai kakaknya terbawa-bawa gitu? Bisa dijelasin nih untuk kita? Kalau untuk itu sih aku nggak tahu ya kalau untuk yang kakek moyang nenek moyang, cuman yang setahu aku tuh untuk papa sama mama memang apa namanya, mereka memang pintar atau misalnya bisa lah di bidang tarik suara. Jadi kalau bisa dibilang untuk papa aku sendiri itu dulu dia musisi, anak band, terus dia juga bisa nyanyi. Gue keren banget ya. Ya, terus kalau untuk mama aku juga salah satu kalau di Telu itu namanya Sanetri Maina. Yang apa Maina gitu ya, Pandu Maina ya. Oke. Nah, jadi emang keturunan dari mereka. Cuman kalau yang di atasnya aku nggak tahu deh. Nggak tahu ya. Kakek moyang, nenek moyang nggak tahu. Tapi pasti ada juga ya itu ya, karena dari keluarga. Berarti dari orang tua. Jadi Kak Snepi ada bakat sudah turun ya. Waduh, keren banget ya. Jadi papanya itu orangnya band ya. Anak musik. Jadi pada zamannya. Jadi kakak itu sejak lahir udah bisa nyanyi ya? Iya, dari janin. Keren banget ya, anak ajaib ya. Anak ajaib. Jadi dimulai sejak kapan nih kakak tarik suara atau hobi nyanyi nih? Kalau untuk mulainya sih, maksudnya untuk menekuni sendiri itu sekitar SMA lah ya. Tapi kalau untuk SMA ke bawah itu aku lebih ke
ikut-ikutan, Oke. ikut-ikutan aja gitu. Terus mungkin orang-orang di sekeliling aku yang sadar kalau aku tuh wah ini anak bisa nyanyi nih, kita masukin lomba gitu. Ada bakat nyanyi gitu ya. Oke. Kita saranin ikut lomba ini itu gitu, ikut kegiatan tarik suara. Jadi aku tahu maksudnya aku udah mulai menekuni bakat aku itu mulai dari SMA deh kalau nggak salah. Oke, jadi pas sebelum SMA itu jadi hanya ikut-ikut aja ya kak ya, apa namanya nimbrung-nimbrung Iya. gitu nyanyi. Nah, pertama kali kakak dapat apa namanya itu penghargaan pas nyanyi itu, apakah pada saat lomba di SMA atau di mana nih pas pertama kali aku dapat juara tiba-tiba gitu pas nyanyi gitu? Juara tiba-tiba SD sih. SD, dari SD, aduh. Jadi yang tadinya itu hanya ikut-ikut ternyata ada apanya Iya, juga. Oke. justru aku tuh dulu lebih ke mindset aku lucu sih, agak lucu. Aku ikut nyanyi itu biasanya kalau masuk lomba dengan mindset wah kalau aku menang aku dapat duit. Oh, jadi itu ya. Iya betul. Itu dulunya. Tapi akhir-akhirnya setelah aku mulai tahu, terus aku udah mulai ngeh sama passion aku di bidang tarik suara tuh, aku udah mulai belajar Belajar ya. belajar sendiri. Karena kan kalau di tempat aku tuh kan susah ya mau cari coaching untuk Iya, vokal. betul sekali. Jadi Jadi- aku belajar dari YouTube, dari aku denger lagu-lagu, misalnya lagu-lagunya Celine Dion, terus Oke. yang apa sih Beyonce. Wih, itu lagu emas loh, suara-suara yang Iya. bagus banget itu. Waduh, tinggi-tinggi lagi suaranya ya, seperti Kak Nyepi nih, suaranya sampai tinggi banget ya, merinding bulu kuduk kita. Tapi berarti kakak ini belajar sama Om Oto ya? Siapa Toto? Oto itu otodidak. Berarti belajar otodidak sama Om Oto. Sama Om Oto, guys. Wah, keren banget ya. Nah, dari itu tadi kebiasaan menjadi hobi ya kayak nyanyi, apalagi dengan keluarganya yang ada bakat nyanyi. Iya. Nah, Background-nya ada. Dari keluarganya ya, dari papa mamanya juga adalah orang yang suka Suka seni. musik gitu ya. Nah, dari SD tadi kakak sudah belajar banyak, udah sampai SMA dan banyak penghargaan juga yang didapatkan. Iya. Nah, Sobat YP, dari tadi kita ngobrol-ngobrol aja kan. Jadi kalau gitu kita apa namanya itu nggak afdol kalau kita nggak dengerin suara emasnya Kak YP nih ya. Jadi tapi hanya setengah nih rapnya doang. Kalau semuanya kan apa ya? Nggak habis-habis. Wanita nanti bayar gitu ya. Susah. Oke, baik. Nah, kita mau dengerin suara Kak YP nih. Gimana dia bernyanyi suara merdunya? Boleh Kak dimulai dulu Kak? Boleh. Ya. Aku bingung, ku harus bagaimana bertahan, tapi ku yang terluka. Ingin ku lari darimu, sadar aku lemah tanpamu. Haruskah ku terus bersamamu sementara kau tak peduli padaku? Hampir habis sudah kesabaran ini. Selama ini ku terlalu tahan sendiri. Kurang apa hidupku padamu? Kau yang tahu betapa besar rasa cintaku, tak pernah banyak pintaku padamu. Ku hanya butuh kau hargai aku cukup. Keren banget loh, sampai melihat hatiku mendengarnya. Enaknya nyanyi di tantangan. Tapi bagus banget, dia tersentuh hati aku. Gimana nih Wi? Sobat Nyepi udah tersentuh gak hatinya dengan suara Kak Nyepi? Wah, keren banget ya Kak Nyepi. Asik. Lagu tadi itu lagunya dari siapa sih Kak kalau boleh tahu? Itu lagunya Ziva, salah satu idol aku. Waduh, kok penyanyi bisa sih Indonesia. Kakak pilih lagu itu nih? Kenapa? Selain aku emang suka lagu cukup, terus itu tuh pernah aku bawa di salah satu ajang yang lumayan gede lah ya. Wow, apa tuh? Ajang bintang radio. Nah, itu aku bawa di babak penyisian semifinal di Gunung Sitoli waktu itu.
Aduh, menang ya apa gitu ya di babak Iya, di babak semifinal dan dengan lagu itu aku berhasil masuk ke babak final. finalnya. Wah, keren banget ya Kak Snipit. Ternyata banyak ikut event-event ya. Puji Tuhan. Nah, apa aja nih Kak event-event yang sudah pernah Kakak ikuti dan pernah dapat penghargaan, dan sudah banyakkah Kakak pernah ikutin event-event itu? Salah satunya ini kan ada Bintang Radio ya, dan lainnya event yang pernah diikuti nih Kak, apa aja kalau boleh tahu? Banyak sih ya, kalau misalnya untuk event gereja, event 17 Agustusan, diundang juga ya Kak ya? ya, event sekolah-sekolah. Terus kalau untuk yang ajang besar itu mulai dari pas aku masuk kuliah sih dulu. Itu ada Peximida, Porseni, terus terakhir Bintang Radio. Bintang Radio, ya. wah keren. Aku juga udah pernah coba Idol tapi nggak lewat. Waduh, mungkin bukan apanya Belum ya. rezeki, Iya, belum. rezeki. Mungkin tahun depan ya Kak ya. Ya, Regina aja 8 kali loh, 7 kali. 7 kali. Waduh, tapi kita berharap dan semoganya ya ada pun salah satu Nias ya bisa ikut salah satu ajang anak Indonesia. Nias, Iya, ajang apa namanya itu Indonesian Idol ya Kak ya. Idol, terus ajang-ajang pencarian bakat yang lain. Yang lain. Makanya support selalu nih Kak Asnyepit tentunya, artisnya Satan ya. Oke, ini Kita wajib saling support sesama anak Nias. Betul sekali, apalagi generasi muda itu banyak sekali bakat-bakatnya ya Kak ya. Yang bukan harus hanya di bidang tarik suara, banyak olahraga, juga. seni lain. Seni lain. Oke nih Kak. Nah, dari yang Kakak ikuti banyak event hingga sampai Kakak juga banyak dapat juara juga, dapat piagam juga ya Kak. Iya. Nah, piagam yang paling pernah Kakak dapat atau pernah dapat piala gitu yang juara 1 gitu, yang terkenal gitu, pernah nggak Kak? Bintang Radio. Oh, Bintang Radio. Ya, waduh, ternyata Bintang Radio keren banget ya. Bintang Radio dong. Oke. Aku puji Tuhan dapat juara 1 di Gunung Sitoli. Gunung Sitoli. Waduh, luar biasa ya. Nah, proyek kedepannya nih Kak, untuk kedepannya yang akan dilakukan. Aku untuk kedepannya planningnya sih mungkin setelah aku menikah nanti. Iya, ada rencana ya. Iya, rencananya nanti aku mau coba peruntungan di luar. Maksudnya aku keluar Nias dulu, mau cari pengalaman lagi di sana. Tapi ini masih planning, nggak tahu kesampaian atau enggak. Yang penting kita rencanain aja dulu. Dan berdoa juga ya Kak ya. Itu yang utama. Aku rencananya mau ke Jakarta. Kebetulan di sana juga udah banyak teman-teman yang bisa support gitu. Banyak yang nanyain kapan kamu kesini, nanti kita cariin pekerjaan dalam passionnya kamu gitu, tarik suara kayak tadi gitu. Nah, jadi aku mau coba itu. Cuman kalau misalnya emang Tuhan tidak mengizinkan, ya sudah, mungkin aku bakalan tetap stay di Nias dan nerima job-job, mungkin job wedding atau job apalah gitu. Sama seperti aku yang sekarang. Aku ngejob sambil kuliah. Wah, keren banget ya Kak ya. Ternyata di sela-sela kesibukan hobinya menjadi suatu pekerjaan, ternyata Kakak juga kuliah kan tadinya. Nah, gimana sih Kak sebagai anak muda yang bisa membagi waktunya? Kayak Kakak ini kan ada pekerjaan job nyanyi, tapi ada kuliah juga. Nah, gimana sih mengatur waktu itu bagi anak muda? Karena anak muda ini kan pemalas ya kayak kalau udah satu bidang itu aja gitu, nggak mau handle yang lain gitu, atau masih rumit. Gimana sih atur schedule atau jadwalnya biar tertata dan enggak mengganggu masa depan yang misalnya kalau kita ada kuliah gitu ya bisa kita capai, dan juga gitu pekerjaan kita. Ala Kak Asnyipi gimana nih tutornya? Kalau aku sendiri sih untuk sekarang kan aku lagi semester akhir ya, jadi aku udah nggak ada mata kuliah. Dan kalau untuk pekerjaan dengan perkuliahan aku tuh jujur nggak terlalu terganggu, karena memang pada saat aku transfer ke sini, karena aku kan mahasiswa transfer kan, mata kuliah aku tuh tidak banyak. Nah, jadi aku tidak kesusahan untuk mengatur schedule antara ada kelas dan ada pekerjaan. Itu bentrokannya lumayan sedikit, tidak terlalu banyak gitu. Jadi paling kalau misalnya emang ada pekerjaan tapi aku juga ada mata kuliah, aku lebih mengutamakan mata kuliah. Cuman kalau misalnya
aku masih bisa izin sama dosen yang bersangkutan, ya aku izin. Cuman kalau misalnya tidak terlalu apa ya, misalnya ada kan hari-hari gitu kita lagi masuk tapi mungkin pembelajarannya tidak terlalu harus ada gitu, kita harus ada di situ. Ya udah aku izin gitu sama dosen, boleh nggak saya izin tidak datang hari ini Bu karena saya mau kerja, ada pekerjaan. Kalau diizinin ya aku kerja, kalau enggak ya udah aku masuk kampus. Tapi sejauh ini dosen-dosennya gimana? Diizinin? Enak banget. Baik banget dosen-dosen kita tuh Uniraya tuh the best ya. Artinya ngerti juga perasaan mahasiswa iya, gitu ya. betul. Wah, untung bagus ya sobat YP. Iya. Dan tapi walaupun itu tidak memungkiri kakak untuk patah semangat ya, tetap optimis gitu ya kak. Jadi itu tips untuk apa itu kak, menghandle jadwal seperti itu ya kak? Atau ada tips lain yang pengen kasih? Kalau untuk tips lain sih aku juga nggak bisa ngasih tips karena aku salah satu aku tuh salah satu orang yang terbilang apa ya, gimana ya, susah ngehandle schedule. Tapi sebisa aku untuk misalnya sebisa aku ngehandle ya aku handle. Dan kalau misalnya emang aku nggak bisa handle, aku tinggalin dua-duanya malah. Karena aku susah milih. Misalnya aku nggak enakan, orangnya aku nggak enakan. Jadi entah aku misalnya ada jadwal kuliah terus ada pekerjaan, aku nggak bisa milih dua-duanya nih. Nah, kadang-kadang aku mumet, aku tinggalin. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, Kak Asnyepi, kan misalnya nih kalau ada teman-teman kita atau ada yang pengen dengerin suara kakak di suatu acara nih, atau mau ngajak kakak tampil di suatu acara gitu, acara besar mau acara yang biasa gitu. Nah, siapa sih yang harus dihubungi gitu kak? Apakah dihubungi langsung ke kakak si pribadi atau kira-kira punya manajer sendiri nih ya? Oke, bisa dijelaskan nih kak? Kalau untuk manajer sih aku punya manajer ya, yang manajerin aku tuh calon suami aku. Suami sendiri juga ya. Waduh, udah komplit ya kayak. Komplit, dia double job ya. Wah, beruntung sekali guys. Iya. Jadi bisa dihubungi lewat dia atau misalnya langsung ke aku langsung. Karena aku ada sosial media kan. Nah, kalau misalnya emang kalian nggak punya kontak WA aku, nanti bisa dihubungi lewat DM Instagram atau di Messenger, Facebook atau di TikTok. Kira-kira apa sih nama apanya, sama nggak? Facebook, TikToknya juga atau Instagramnya? TikTok sama TikTok sama Facebook sama Asnyepi Garamba. Asnyepi Garamba. Oke, di bawah ya guys. Kalau ya. Instagramnya Awepi. Oke, jadi kalau mau kakak tampil gitu ya di DM aja. Kalau misalnya nggak ada nomornya ya kak. Kalau ada nomornya tinggal di apa aja di chat aja Japri. Oke, nah kita mau pengen tahu juga kira-kira untuk biayanya gimana sih kak? Atau mahal nggak sih ya kita mengundang seorang diva Kak Asnyepi itu mahal nggak ya kalau kita ajak ke suatu acara gitu, diundang gitu ya kak? Kalau untuk budget sih beda-beda. Kalau misalnya acaranya wedding singer doang atau misalnya acaranya full band, kebetulan kan aku juga punya tim ya, tim band, ada Mayor Entertainment. Nah, kita kalau untuk budget Mayor Entertainment itu per sekali tampil itu 3 jam ya kalau nggak salah, 3 jam itu 8 juta. Wow. Nah itu satu tim ya. Satu tim ya. Kita satu tim. Tapi kalau untuk aku pribadi itu untuk wedding singer ya cukup lah buat jajan. Jajan ya. Aduh, kira-kira jajannya berapa ya? Cukup lah buat jajan, beli skincare. Waduh, itu udah memang juga ya, skincare memang ya kayak. Pokoknya bisa memenuhi kebutuhan sama kebutuhan di kampus juga ya kak. Iya, aku puji Tuhannya itu sih. Kebutuhan kampus aku tertolong dengan hasil job aku. Hasil jobnya ya, wah luar biasa sekali ya. Ternyata Kak Asnyepi ini selain kuliah juga ada bakat-bakatnya yang lain. Mau tanya juga nih kak, apa tuh? Kakak selain nyanyi bisa mainin alat musik lain nggak? Aku bisa main gitar, tapi dari masa aku pertama coba main gitar itu SD ya, sampai sekarang aku cuma bisa 4 kunci. Yang penting
paling bisa metik ya kayak. Iya, betul. Oke, jadi ada saat momen kakak itu bisa bawain lagu sama main gitar juga ya? Kak? Bisa, tapi aku kadang kesusahan karena otak kanan aku tuh nggak berfungsi Hanya dengan otak baik, ya. Jadi aku susah menyinkronkan gitu loh, nggak sinkron. Kadang aku nyanyi itu sambil main gitar atau misalnya main piano, aku nggak bisa apa ya, otak aku tuh nggak bisa ngehandle dua-duanya. Oke. Otak kanan nggak jalan. Oke guys, nggak apa-apa. Setiap orang pasti ada apanya ya. Ya, ada Kak, lebih ada kurangnya. tapi Aku kurang udah- gesreknya aja. Gesreknya. Oke. Nah, Kak SJP, waduh nggak terasa banget ya. Kita sudah di penghujung acara aja ya. Nggak terasa ya. Iya, kok banyak banget ya acaranya berakhir di sini. Pengennya ngobrol-ngobrol terus ya. Iya. Tapi apa daya, waktu yang menentukan kita ya. Ngomong-ngomong nih Kak Nyepi, kayaknya lukisan ini di belakang kita ini backgroundnya kayak mirip Kak Asnyepi ya. Bentar, belum kelar dia ngomong aku udah sambung. Iya. Iya kan, tapi ngomong-ngomong Kak, ini background kita di belakang ini kayaknya mirip Kak Asnyepi ya, seorang wanita Nia Selatan, nampak sekali. Beda dong. Beda, nggak mirip ya? Enggak sih guys, sobat YB. Beda dong. Oke. Kalau yang ini cantik, yang ini cantik banget. Betul, 100%. Canda guys. Kalau boleh tahu nih karyanya siapa ya? Kita nggak tahu juga. Ini ada sign-nya di sini. Siapa Ini itu? karya anak Nia Selatan juga guys. Uh. Dan, siapa sih namanya? Gonzar. Bukan itu ya Kak ya? Siapa tuh? Yang melukis-lukis itu Kak? Bang Yoga. Atau sekomplotan dengan itu? Iya, kayaknya mereka. Oh iya betul, Bang Gonzar, Bang Yoga sama siapa nih satu lagi? Oh ini Kak, satu lagi ini ya? Oh iya, siapa itu? Yoga. Yang ini Yoga Oke. juga. Itu siapa ya? Oh, Yoga ini Soga. juga. Ini Soga. Soga. Ini kayaknya Soga itu nama ini mereka. Apa sih? Komunitas mereka ya, wah keren banget ya, mantap banget. Bang, izin Keren, ya kan? Bang ya, pinjam backgroundnya bentar. Oke, tapi memang lukisannya cantik dan orangnya juga cantik ya di depannya. Kamu juga cantik banget. Terima kasih deh. Dia nih banyak yang bilang orang Korea. Oh, aduh aku kayaknya mau tersanjung. Mau terapa. Tapi terima kasih Kamsahamnida. Oke. Iya nih Kak Nyepi, terakhir nih kita mau tanya nih sama Kak Nyepi. Betul. Bisa nggak kasih pesan dan kesan udah ya, pesan dan harapannya untuk generasi muda-muda mudi di luar sana nih Kak Nyepi, seperti kakak ini kan ada passionnya, tapi anak muda di luar sana ragu dengan hobi atau kemampuannya. Bisa berikan motivasi ataupun juga pesan untuk mereka agar bisa menjadi seperti kakak sekarang ini yang bisa maju, bisa mengandalkan diri meskipun banyak sekali yang bertentangan dari orang-orang gitu misalnya. Nah, bisa diberikan pesan-pesan dan juga harapan-harapan bagi generasi muda kita. Oke, kalau untuk pesan ya, buat adik-adik yang mungkin junior-junior yang baru mau merintis gitu, bakatnya di bidang tarik suara tuh jangan takut, jangan malu, dan jangan berhenti untuk latihan. Wajib latihan, karena aku juga sampai saat ini masih nge-push diri aku lagi untuk selalu latihan, dengerin lagu-lagu yang mungkin di atas kemampuan aku. Karena salah satu cara untuk belajar lebih lagi itu kita harus mendengarkan lagu-lagu yang di luar batasnya kita. Nah, coba dan bakalan bisa sih. Akhirnya contohnya kayak aku dulu nggak bisa belting, nggak bisa head voice, tapi aku selalu mendengarkan lagu-lagunya Agnes, lagunya Celine Dion, dan aku terapin, dan puji Tuhan sekarang aku bisa. Nah gitu, yang penting jangan cepat puas guys, harus semangat Dan terus mencoba ya Kak ya, mengembangkan diri. Oke, wah makasih banget ya Kak untuk pesan-pesan dan juga harapannya untuk generasi. Satu lagi, apa tuh Kak? Kalau misalnya ada yang mau latihan bareng aku, datang aja. Oke. Aku gak makan orang. Oke, aku mau join nih Kak. Karena kan banyak nih aku dengar, Kak, aku pengen loh latihan sama kakak, atau pengen sharing sama kakak, tapi aku takut kakak tuh sombong. Oh, banyak judge gitu ya. Awas kayak
kalian. Rita enggak lo guys. Galak katanya. Enggak loh, enggak, datang aja. Kalau misalnya kita udah berteman di sosmed, DM aja nggak apa-apa. Nanti aku kasih tahu alamat aku, kita bisa sharing bareng-bareng. Siapa tahu bawa apa juga oleh-olehnya ya. Martabak, martabak mertua. Jadi itu ya kayak. Enggak, Oke, iya canda ya guys. Iya, aku suka, makanya aku suka sharing dengan teman-teman yang punya passion sama gitu. Aku suka berbagi pengalaman, aku suka kalau misalnya anak-anak Nias itu semakin maju di bidang tarik suara ya khususnya. Iya. Aku nggak akan pelit dengan ilmu yang sudah aku dapat. Betul. Karena banyak juga ya kak ya yang udah apa namanya itu sudah di atas gitu ya, terus sombong apa gitu dan tidak mau berbagi. Tapi hari ini Sobat YP, Kak Nyepi sendiri nih yang bilang ya, dia akan bakalan kasih support juga ya dengan mengajari teman-teman. Tapi kalau misalnya apa namanya pengen tahu lebih jauh kayak DM aja tadi ya Kak ya. Oke. Kita bisa latihan bareng. Oke, aku mau setelah ini mau latihan bareng nih guys. Iya, boleh banget. Latihan belting ya. Latihan whistle. Aku nggak bisa whistle. Tapi kita belajar ya Kak ya. Iya, sama-sama belajar. Oke. Baik Sobat YP, itu dia nih keseruan kita bareng Kak Nyepi hari ini, dan tentunya hari ini juga sangat bermakna sekali untuk kita ya. Semoga motivasi dan juga pengalaman-pengalaman dari Kak Nyepi bisa membuat kita terus berkembang dan tentunya maju tanpa pantang menyerah. Oke Sobat YP, dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya atau di konten-konten berikutnya bersama dengan Yohobu Podcast tentunya. Nah sebelum closing nih Kak Nyepi, kita punya yel-yel nih. Karena kalau ada yel biar semakin semangat gitu ya. Oke, kakak tahu nggak apa tuh? Apa tuh? Oke, jadi kalau kita bilang Yahoo Podcast siap mengeksplor dan mengekspos kepulauan Nias, Yahoo siap mengeksplor dan mengekspos kepulauan Nias. Coba ya, nanti Putri bilangnya seperti ini kak. Yahoo Podcast siap mengeksplor dan mengekspos kepulauan Nias, Yahoo. Oke. Yahoo Podcast siap mengeksplor dan mengekspos kepulauan Nias, Yahoo.